Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nur Indri Astuti, Sarjana Pendidikan, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Medan, periode 2 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Sejarah. Saya mengajar di SMK Sriwijaya 3 Lumbir, Kecamatan Lumbir, Banyumas. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran sejarah materi Jalur Rempah Nusantara kelas 10 Perbankan Syariah di semester genap dengan model pembelajaran Problem Based Learning berbasis TIPEK. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa bersama. Silakan ketua kelasnya Mas Dimas untuk dipimpin berdoa. Coba duduk sabar, doa mulai. Doa selesai. Ya, semoga pembelajaran hari ini membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Kelas 10 Perbankan Syariah, apa kabar kalian? Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Mbak Sidi kenapa? Sakit. Sama? Mas Dinan kenapa? Izin ya? Oke, ya. Oke, semoga Mbak Cindy segera sembuh ya, Mas bilang cepat. Besok ketemu lagi, ini pertemuan terakhir ya. Oke anak-anak, silakan kalian gimana kelasnya sudah bersih belum? Coba dicek, meja diluruskan. Buku silakan dikeluarkan. Oke anak-anak, sebelumnya kita akan melakukan ice breaking ya. Namanya tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi 1, 2, 3. Kalau saya bilang 1 berarti tepuk 1 kali, diiringi dengan tepuk di meja. 2 berarti 2 kali, 3 berarti 3 kali. Are you ready? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk tangan. Ya anak-anak, hari ini kita masuk ke materi tentang jalur penyebaran rempah-rempah Nusantara. Sebelum masuk materi, saya akan pretest dulu, coba pada belajar apa tidak. Saya lakukan dengan permainan namanya botol bergoyang. Nanti kita nyanyi bersama-sama pakai lagu Rasa Sayang-Sayangnya ya. Dari depan dulu, nanti yang berhenti berarti di dalam ada pertanyaan, silakan untuk dijawab. Oke? Saya mulai dari Mbak Sakila. 1, 2, 3. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat poin, rasa sayang, sayang. Iya, Mbak siapa ini? Mbak Ismi ya.
Kemudian di Pulau Jawa terdapat kayu manis dan lada. Kemudian di Kalimantan terdapat cengkeh dan lada. Kemudian di Pulau Sulawesi terdapat cengkeh, lada, pala. Di Maluku terdapat cengkeh, lada, dan pala. Kemudian di Irian Jaya terdapat cengkeh dan pala. Oke, terima kasih Mbak Leni. Silakan tepuk tangan. Oke, ya. Jadi ternyata hampir semua pulau di Indonesia itu penghasil rempah. Nah, sekarang kalian lihat ke depan, ya. Gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 ini kalian silakan analisis gambar di atas ini, ya. Termasuk jenis tanaman apa ini dilihat gambarnya. Yang kedua ini adalah peta kepulauan yang ada di Indonesia. Apa nanti petanya? Coba yang gambar 1. Ada yang tahu? Yang tahu silakan tunjukkan jari. Saya, Bu. Oke, Mbak Rahma, silakan Mbak Rahma. Gambar di atas itu ada gambar seperti bumbu dapur dan rempah-rempah yang terdiri dari pala, kayu manis, cengkeh, temulawak, dan rempah-rempah lainnya. Ya, ini termasuk jenis tanaman apa, Mbak? Rempah-rempah. Oke, kelas yang mulia untuk Mbak Rahma. Nah, coba lihat gambar kedua, ada yang tahu nggak? Silakan gambar kedua. Tunjukkan jari. Oke, yang Mbak Rima ya, silakan. Yang saya ketahui, rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang berasa dan beraroma kuat. Rempah-rempah biasa digunakan sebagai bumbu masakan dan pengawet atau pewarna alami makanan. Rempah-rempah juga termasuk ke dalam komoditi terbesar di Indonesia dan kekayaan alam Indonesia. Kelas yang mulia untuk Mbak Rima. Rempah salah satu komoditi yang dipunyai oleh bangsa Indonesia. Ya. Oke, anak-anak. Jadi kita akan belajar tentang materi rempah-rempah. Di sini kalian harus menjaga warisan Nusantara. Salah satunya adalah rempah-rempah dengan menjaga eksistensinya. Kenapa? Dengan apa? Kita masak, makan, menggunakan bahan-bahan alami. Rempah-rempah itu sendiri itu karena apa? Supaya kita sehat, membentuk kalian jiwa-jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani menuju Indonesia yang sehat. Nah, kalau untuk hari ini tentang materi tentang rempah-rempah ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, kalian mampu menganalisis eksistensi jalur rempah Nusantara sebagai pembentuk peradaban global masyarakat Nusantara dengan benar dan nalar kritis, secara mandiri, tekun, kerjasama, dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kalian mampu menganalisis perjalanan jalur rempah di Nusantara dengan benar, bernalar kritis, secara mandiri, tekun, kerjasama, dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis dan membuat desain infografis menggunakan aplikasi Canva tentang jalur rempah di Nusantara. Ya, kalian semua sebelum Bu In masuk ke sini, masuk ke materi ini, coba review dulu pembelajaran yang kemarin. Materi yang kemarin kita sudah belajar tentang pengaruh Islam, ya atau tidak? Ya. Oke, coba pengaruh apa saja yang dihasilkan untuk di Indonesia secara pendidikan. Kemudian ada pendidikan, ada sosial, kemudian ada pengaruh dalam budaya. Dalam pendidikan siapa yang berani tunjukkan jari? Oke, silakan Mbak Okta. Ya. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh Islam tampak sudah tidak adanya sistem kasta atau pelapisan sosial sebagaimana yang ada dalam agama Hindu. Pengaruh Islam dalam bidang pendidikan seperti banyaknya berdiri pesantren
Oke, ya, tepuk tangan. Masih ingat ya? Ini dari segi pendidikan, pengaruh pendidikan. Banyaknya pesantren dan pesantren sebagai wadah pendidikan. Nanti kalian lihat videonya, kalian amati, kemudian kalian cermati. Pedas yang membuat lidah bubar, rasa manis yang mengesankan saat ada di surga, aroma rempah-rempah yang menggetarkan selera, ribuan makanan dan minuman lezat menyebar di pulau-pulau antara dua samudera. Ya, inilah dia, Indonesia. Tapi tak seperti Jepang yang punya sushi, India yang punya kare, dan Italia dengan pizza dan spaghetti. Tidak ada makanan Indonesia yang mendunia. Mungkin karena kita sendirilah yang melupakannya. Maka inilah seri Nusantara Rasa untuk menggali setiap rasa dari setiap masakan Indonesia yang punya cerita yang berbeda. Rahasia apa yang tersembunyi di balik kesehatannya? Inilah dia rasa kuliner Nusantara. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan sebagai bumbu masakan dan pengawet makanan. Budaya menghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, ia terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen. Tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Oke ya, kalian sudah mengamati dua video yang tadi Bun tayangkan ya. Di video kedua bahwa ternyata jalur rempah itu membawa kekuatan yang menyatukan antar suku bangsa, budaya, dan proses pembentukan bangsa Indonesia. Dua video itu kalian tadi sudah mengamati kan? Sudah mengamati? Sudah. Bagaimana yang kalian dapatkan ya? Ternyata di Indonesia itu banyak makanan yang beragam dan berciri khas. Dari tadi ada yang dari Sumatera Barat, ada masakan apa? Ada. Kemudian hasil apa yang bisa kalian analisiskan dari dua video tersebut? Siapa yang tahu? Tunjukkan jari, silakan. Yuk tunjukkan. Yuk, Mas Taufan, silakan ayo tunjukkan. Coba ini hasil apa yang bisa kalian analisiskan dari dua video tersebut? Silakan tunjukkan jari. Ayo, ayo, nggak usah malu. Ayo tunjukkan, Mas Dimas, silakan. Ayo siapa yang bisa tunjukkan jari? Mbak Nina, Mbak Banati, silakan Mbak Banati. Ya. Karena Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tanah yang subur sehingga memiliki banyak rempah-rempah beragam. Hal inilah yang kemudian membuat banyak makanan dengan cita rasa yang kuat dan khas di setiap daerahnya. Oke, terus yang meriah untuk Mbak Banati ya. Nah, sekarang kalian Buin akan bagi kelas ini dengan menjadi 4 kelompok ya, dengan aplikasi Wheels of Name. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi. Paham? Paham? Ya. Oke. Ya, di depan ada
kelompok kalian mencari apa yang kalian lihat dari video tersebut, ya. Masalah apa yang kalian lihat, ya, secara kelompok, ya. Nanti setelah itu kalian tulis di setiap kertas ini, saya bagi satu-satu kelas kosong permasalahan yang kalian dapatkan, ya. Kalian tulis, setelah itu nanti ke depan dimasukkan ke dalam amplop misteri, ya. Dimasukkan ke dalam amplop misteri. Nanti setiap kelompok masuk ke depan untuk mengambil salah satu amplop ini, ya. Paham apa tidak? Nah, setelah itu nanti kalian permasalahan itu kalian buat dalam bentuk infografis dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya, setelah itu nanti kalian presentasi hasil diskusi kelompok kalian masing-masing sesuai dengan permasalahan atau permasalahan yang kalian dapatkan dari dua video tersebut. Sampai di sini paham? Ya. Bu Indri bagi dulu ya. Ini setiap kelompok dengan LKPD-nya. Nanti LKPD-nya ada yang dikerjakan di sini ya, ada yang langsung membuat dalam bentuk infografis. Kertasnya satu, silakan. Permasalahan dari setiap kelompok masing-masing lah. Sekarang permasalahan ini kalian angkat menjadi bahan diskusi dalam bentuk infografis, nanti dipresentasikan. Sekarang setiap kelompok maju lagi ke depan untuk mengambil permasalahan yang ada di amplop misteri. Silakan. Yuk. Ke depan yuk. Oke, silakan kalian diskusikan, kalian buat dalam bentuk infografis, ya. Handphonenya silakan dikeluarkan. Handphonenya silakan dikeluarkan.
kemudian mendorong banyak bangsa asing untuk memulai pencarian rempah hingga tercipta silang budaya antar masyarakat Kepulauan Nusantara dan bangsa asing sebagai suatu kausalitas dan membentuk apa yang ingin menjadi kebinekaan Indonesia. Sejak abad ke-17 Masehi, jalur pelayaran niaga ke wilayah Asia telah dikuasai oleh VOC. Pada masa jaya VOC memiliki lebih dari 1.000 armada dagang dengan puluhan kantor dagangnya yang tersebar di Asia dan Afrika. Dalam jangka 200 tahun, VOC telah melakukan sekitar 4.800 pelayaran ke wilayah Asia. Jalur perdagangan yang dilalui VOC ini dikenal dengan jalur rempah. Pengembangan dari jalur Sumatera Laut ke arah timur. Dalam jalur rempah, wilayah Nusantara menjadi tujuan utamanya sebagai surga penghasil rempah-rempah. Selain pala atau cengkeh dari Maluku dan Ternate, komoditi penting lainnya yang menjadi incaran VOC adalah lada, hasil hutan, besi, dan timah yang dihasilkan oleh wilayah Indonesia bagian barat, termasuk Bangka. Sementara wilayah pantai barat Sumatera menghasilkan emas, kapur barus atau kemenyan. Menurut data negeri Rempah Foundation, diperkirakan ada 400 sampai 500 jenis rempah di dunia. Sebanyak 275 jenis diantaranya ada di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Adapun Indonesia merupakan negara pemasok rempah ke-9 terbesar di dunia. Pada 2020, nilai ekspor rempah Indonesia mencapai $1 miliar AS atau setara 14,6 triliun. Kekayaan rempah dimiliki Indonesia sejak beberapa abad silam. Rempah pula yang menarik minat bangsa asing untuk datang ke Nusantara, sehingga terbentuk jalur rempah. Bukti perdagangan tampak dari rempah-rempah yang digunakan untuk mengawetkan bumi di kawasan Timur Tengah zaman dulu. Rempah itu diperkirakan berasal dari Nusantara. Potensi rempah Nusantara juga dinilai mengubah peta peradaban dunia. Bangsa Eropa misalnya membentuk peradaban berdasarkan perdagangan rempah dengan Nusantara. Jalur rempah yang berkembang sekitar abad ke-15 dinilai bukan sekedar jalur niaga. Jalur rempah juga mendorong interaksi budaya, bahasa, ilmu pengetahuan, serta agama. Interaksi antar bangsa ini membentuk budaya bahari dan kebudayaan Indonesia masa kini. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami membuka 2 pertanyaan untuk kelompok lain. Silakan boleh bertanya. Nama saya Nafisa Gela dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kekayaan rempah yang dimiliki Indonesia sejak berapa abad dan bagaimana bisa menjadi daya tarik negara lain untuk datang ke Nusantara? Perkenalkan, nama saya Lady Gistianingrum dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, sebutkan komoditi yang menjadi incaran VOC. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Banati Salahatun dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kekayaan rempah dimiliki Indonesia sejak beberapa abad silam. Rempah pula yang menarik minat bangsa asing untuk datang ke Nusantara. Tampak dari rempah-rempah yang digunakan untuk mengawetkan bumi di kawasan Timur Tengah zaman dahulu. Rempah itu diperkirakan berasal dari Nusantara. Jelas? Jelas. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di situ ada pala, cengkeh, lada, hasil hutan, besi, dan timah. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
filsafat kemanusiaan. 4. Jalur rempah untuk kesejahteraan masa depan. Menjadikan jalur rempah sebagai warisan dunia dan menunjukkan kekuatan diplomasi budaya meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sesuatu yang membanggakan. Jalur rempah pada saat ini kita maknai sebagai revitalisasi nilai budaya rempah dan bagaimana memanfaatkannya pada masa kini dan masa depan. 5. Jalur rempah magnet dunia. Asimilasi budaya dan keterhubungan antar bangsa di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Di masa lampau, kehadiran pada perdagangan antar bangsa memiliki peranan penting terhadap perkembangan budaya yang masih bisa kita lihat dan rasakan jejaknya. Hal ini disebabkan oleh komoditi rempah yang berasal dari berbagai kepulauan di Nusantara yang terlibat dalam lalu lintas perdagangan di masa lampau sehingga menjadi salah satu jalur budaya. Kami membuka pertanyaan untuk dua kelompok. Silakan. Bertanya. Saya Fitriasi dari dan kelompok kami ingin mengajukan pertanyaan, yaitu jejak peradaban yang ditinggalkan pada saat perdagangan Nusantara ialah berupa. Nama saya Novi Eliani dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan bagaimana jalur rempah sebagai rujukan diplomasi budaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rastini, selaku perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Dari kelompok 3, yaitu perdagangan rempah di Nusantara meninggalkan jejak peradaban berupa peninggalan situs sejarah, situs budaya hingga menghadirkan beragam produk budaya yang terinspirasi dalam alam Nusantara yang kaya. Kemudian untuk kelompok 2, jalur rempah dapat menjadi pijakan dalam melihat kembali berbagai kemungkinan kerjasama antar bangsa untuk mewujudkan persaudaraan dan perdamaian global yang mengutamakan pemahaman antar budaya, penghormatan dan pengakuan atas keberagaman tradisi beserta warisannya. Memiliki semangat keadilan, kesetaraan dan saling berkontribusi serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus yang meriah. Oke, akhirnya ya di ujung ini kalian sudah menyajikan semua hasil diskusi kalian dalam bentuk infografis. Setiap kelompok sudah dipresentasikan juga. Ada beberapa yang harus Bu koreksi dan Bu Indri berikan aplaus yang meriah. Kelompok 4 kelompok ini semuanya sudah kreatif dalam pembuatan media infografis. Kemudian hasil atau isi materi dari diskusi masalah yang kalian juga tadi sudah bagus ya. Ada 4 permasalahan sangat berbobot sekali ya. Ada solusi yang harus diberikan juga. Kemudian keaktifan kalian juga sudah bagus. Hanya saja ke depan nanti kalian harus lebih dibaguskan lagi ya dalam
Menjadi guru sejarah adalah mimpi saya. Dengan sejarah, kita akan menjadi seorang yang bijaksana. Kita akan belajar tentang masa lalu untuk menapak masa kini dan akan memplanning untuk masa yang akan datang. Sejarah adalah kehidupan. Dengan sejarah, kita akan menjadi orang yang bijaksana dalam menatap masa depan. Sejarah, I love history.